Selamat pagi kepada Bapak Agus Sinaga, Kepala Cabang Wilayah 1 Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih atas kehadirannya pada hari ini, hari Senin. Kami undang sebagai pembina upacara dan sekaligus launching dari studio mini yang nantinya akan kita peruntukkan untuk pembelajaran dan publikasi semua yang ada di SMA Negeri 1 Tanjung Morawa. Jadi tadi Bapak sebagai pembina upacara kita sangat kagum dan mengapresiasi ya, di mana isi dari temanya tersebut sangat sesuai dengan yang kita buat sekarang, di mana anak lahir, hidup, dan berkembang di zaman digital. Dan oleh karena itu SMA Negeri 1 Tanjung Morawa mengikuti kodratnya alam dan kodrat zaman siswa. Jadi bagaimana menurut Bapak mengenai yang kami buat ini, Pak? Ya, pertama saya ucapkan selamat dulu ya. Selamat, hari ini sudah diresmikan studio mini lah kita katakan di SMA Negeri 1 Tanjung Morawa. Memang hari ini teknologi digital tidak bisa lepas lagi dari seluruh sektor kehidupan. Banyak jenis-jenis pekerjaan yang 30 tahun ke belakang itu, 10 tahun ke belakang, hari ini terjadi, dan itu di luar prediksi. Iya. Nah, itu kan semua salah satu bahwa teknologi digital itu sudah merubah sebuah sistem, merubah paradigma, dan tentu otomatis akan merubah perilaku dalam konteks berpikir ya, berpikir dalam bertindak. Ini dia. Jadi memang satuan pendidikan harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Jangan terjadi disparitas antara perkembangan itu dengan pendidikan. Nah, ini kan bisa menghilangkan makna pendidikan itu sendiri. Ya. Kalau kita bicara pendidikan, tentu bicara fleksibel, bicara dinamis, karena pendidikan tidak statis. Fleksibel dalam konteks bahwa pendidikan ini harus berkembang ya, mengikuti zaman. Itu fleksibelnya. Nah, mulai kalau kita lihat di kurikulum juga, ya, salah satunya fleksibelnya apa gitu loh. Nah, dia mengikuti perkembangan, mengikuti melalui ya sebuah regulasi, penerapan regulasi melalui penerapan kurikulum, metode, dan media yang digunakan oleh guru. Bahkan pada cara pandang guru kita. Itu dia. Dinamis itu artinya dia bergerak. Maka tagline kita kan guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Ya, dia harus bergerak terus ya, seiring dengan perkembangan zaman. Jadi saya pikir apa yang kita lihat hari ini di SMA Negeri 1 Tanjung Morawa yang sudah menyiapkan fasilitas studio ini memang sudah kebutuhan. Iya. Kebutuhan, ya, tidak ada istilah terlambat bagi dunia pendidikan. Tapi ini kebutuhan yang memang harus dimanfaatkan oleh seluruh warga sekolah, ya, termasuk guru, tenaga pendidikan juga harus, ya, apalagi pendidik. Jadi nanti studio mini ini bisa dimanfaatkan menjadi sebuah tempat dalam rangka ya melaksanakan tugas pokok fungsi masing-masing. Iya. Jadi belajar itu kan tidak harus di kelas, di mana saja, kapan saja bisa belajar. Apalagi ini fasilitasnya sudah ada. Lah sekarang begini, media sosial yang begitu hebat hari ini itu juga harus hadir pendidikan. Jadi contoh, nanti di studio mini ini setiap guru sudah harus menyiapkan tema. Dia bahas materi itu di studio ini, dan itu harus di-upload atau ya bisa live, bisa apa, tapi itu harus di-share di media sosial. Sehingga masyarakat, orang tua, dan anak-anak tahu. Secara khusus anak-anak kita akan termotivasi. Ternyata penting belajar ini. Belajar ini di mana saja, kapan saja. Apalagi dengan memanfaatkan teknologi digital. Akan berbeda perasaan kita, berbeda cara pandang kita kalau kita belajar di satu tempat, misalnya di studio ini, pindah lagi ke misalnya ke outdoor. Ya, ini akan bervariasi dan akan memperubah perilaku kita, atau kalau istilahnya memotivasi dan merangsang anak dan guru untuk terus berkarya dalam proses pendidikan. Iya, benar sekali Pak.
Tadi Bapak membahas tentang media sosial ya Pak ya. Memang media sosial ini merupakan suatu wadah sekarang ini, di mana Kementerian Pendidikan Riset dan Kebudayaan dan Riset itu sekarang membuat suatu apa ya, seperti suatu kegiatan di mana untuk menjelang HUT, hari ulang tahun guru ya, di bulan 11 nanti itu ada namanya guru inovatif. Nah, guru inovatif, kemudian guru kreativitas, dan banyak ya ajang-ajang yang yang dibuat oleh Bapak Kementerian Kemendikbudristek ini untuk mengacu para pendidik untuk selalu tetap update ya, selalu tetap update mengikuti zaman seperti yang Bapak bilang tadi, dunia digital ini. Nah, salah satu ciri dari atau prinsip dari guru itu adalah belajar sepanjang hayat. Ya, belajar sepanjang hayat karena zaman ini berubah kita. Yang kita ajari itu adalah generasi Z. Generasi Z kita udah generasi milenial, barangkali saya, kalau Bapak generasi di atas saya lagi ya Pak ya. Jadi nggak mungkin lagi pelajaran ataupun cara-cara mengajar zaman dulu kita buat sekarang nggak akan masuk kepada anak. Jadi selain dari keberpihakan kepada murid tentang segala sesuatu yang kita buat di sekolah, termasuk studio seperti ini, para pendidik ya, tenaga kependidikan sekarang Bapak Ibu juga boleh melihat ya di info GTK kita barangkali atau di media sosial yang langsung website Kementerian Pendidikan Riset Teknologi itu sangat banyak kegiatan-kegiatan yang untuk agar supaya pendidik ini selalu tetap terpacu untuk mengikuti zaman, kreativitas, inovatif ya, sesuai dengan keinginan anak. Anak sekarang ini rata-rata dia digital, apa artinya handphone ya. Handphone itu selalu di tangan, kemudian berbagai platform yang mendukung pendidikan juga banyak ya sekarang ini. Jadi fokus kita sekarang bagaimana supaya kita tetap bisa mengajari anak kita ini supaya tetap bisa mempunyai karakter, baik itu akhlak untuk bermedia sosial. Nah, tetap dipantau, jangan sampai kebablasan gitu ya. Jadi gini Pak, kami di SMA Negeri 1 Tanjung Merawa memang sudah mulai membuat suatu sesuatu yang mungkin mengikuti zaman seperti ini yang pertama. Kemudian kita juga sekarang mulai bulan 11 barangkali kita akan menggunakan kartu pelajar, kemudian dengan sebuah alat yang langsung terkoneksi dengan orang tua gitu. Jadi nanti siswa men-scan ada semacam apa itu ya Pak ya, kalau di ATM itu Barcode. chip ya, Chip. chip Oh ya, ya, chip. chip. Kemudian nanti si anak ngabsen, orang tua langsung terintegrasi dengan WA orang tua, anaknya sudah sampai di rumah gitu. Nah, kemudian pulang juga seperti itu, di scan chip, langsung terhubung ke orang tua, anak sudah pulang gitu. Guru-guru juga kita buat Pak. Nanti jam berapa nyampe, kemudian jam berapa pulang, itu terkoneksi dengan Bapak Kepala Sekolah gitu. Kalaupun nanti mau terkoneksi sama Bapak Kepala Cabang bisa juga. Iya, bisa gitu. juga. Jadi, biar lebih disiplin ya Pak ya. Memang sih guru-guru kami termasuk disiplin juga, dan ini ya mengikuti dan berusaha selalu mengikuti zaman gitu Pak, dengan berbagai pelatihan-pelatihan mandiri seperti yang ada di PMM ya Pak ya. Sangat materi-materi yang ada di sana luar biasa, dan mudah-mudahan tenaga pendidik di sekolah ini mengikutinya gitu Pak. Jadi bagaimana Pak? Ini kan di SMA Tanjung Merawa baru ini, apakah di wilayah 1 di sekolah-sekolah lain sama juga kah Pak, atau bagaimana? Apakah kami yang ketinggalan atau bagaimana? Ya, yang pertama kalau studium ini saya pikir sudah ada beberapa sekolah yang mendahului. Ya, tapi ya jumlahnya nggak begitu banyak ya. Yang kedua memang bahwa kartu tadi ya, pemawatan kartu. Kalau kartu saya pikir belum ada ya, kartu belum ada, masih ya benar ya, luar biasa. Jadi memang dengan kartu ini kan berarti dia multifungsi ya. Iya Pak.
apakah sekaligus bayar SPP atau yang lain bisa nggak? Bisa, Pak. Bisa Nah, jadi itu etol. nanti Pak, etol ya juga, Ah. kartu SPP, kemudian nanti poin-poin kesalahan siswa ada Ada juga. langsung. Misalnya si anak gak masukkan baju nih, poin 10. Kesalahan-kesalahan poin yang biasanya ada di BK itu langsung terekap gitu, Pak. Oke. Nih, ini canggih nih ya kan. Ini luar biasa. Jadi memang kartu itu bisa kita dimanfaatkan itu Iya. kan karena memang teknologi tadi ya. Karena teknologi. Maka sekarang banyak kartu yang memang multi. Sekarang di kegiatan-kegiatan, pernah saya dulu kegiatan waktu saya ketua ujian nasional, saya diundang di kementerian, saya dikasih kartu seperti itu juga. Jadi kartu bisa untuk mendata peserta yang hadir waktu itu ya. Yang kedua untuk digunakan untuk transaksi. Iya. Nah, karena dia kerjasama dengan BCA, tapi saya jadi iklan pula sini. Di sensor nanti, Pak. Nanti sensor itu. Ya. Terus bisa juga digunakan untuk etol dan seterusnya. Jadi ini sangat luar biasa. Tapi saya yang menarik adalah terkoneksi kepada orang tua. Iya, Pak. Jadi ada kelas parenting kan. Jadi sebenarnya kan kita nggak tahu di sini sudah ada nggak kelas parenting? Belum, Pak. Barangkali ke depan akan kita. Jangan ke depan harus itu. Oh iya, Pak. Iya. Jadi memang jadi gini, kita boleh menggunakan teknologi digital, tapi membangun organisasi tetap. Misalnya adanya kelas parenting, ya kelas parenting. Karena apa? Kan sekolahnya rawan nih. Kemarin baru konvoy loh, baru konvoy anak-anak geng motor. Wah, itu langsung kita di grup. Nah, mereka nggak luar biasanya mereka itu tidak hanya konvoy begitu, tapi membawa senjata tajam, celurit. Wah, itu kan lagi viral juga itu. Nah, nih, jadi kartu tadi bagus. Ditambah lagi nanti ada kelas parenting, ya. Wah, ini lebih bagus lagi. Jadi komunikasi sekolah terhadap orang tua itu lebih kuat lagi, hubungannya lebih kuat lagi sehingga nanti bisa menekan angka-angka atau tindakan-tindakan anak yang agak nakal itu bisa kita press, ya. Terus pemanfaatan kartu itu juga sangat penting sekali. Begini, kalau cara mindset itu sangat penting. Karena apa? Dengan ada kartu ini, cara berpikir anak berubah. Ya, kalau dulu di tol itu banyak orang terima tiket atau apa, sekarang nggak ada lagi orang. Kita masuk ke tol itu nggak ada orang, ya. Tapi semua bisa berjalan, digerakkan, ya. Artinya manusia ini ternyata bisa disiplin kalau di teknologi dimanfaatkan, aturannya itu dibuat dalam konteks teknologi. Nah, bisa disiplin. Contoh, Grab, Gojek. Lah itu kan bisnis transportasi, tidak ada mandornya, tapi dia aktif cari penumpang, dia aktif terus bekerja. Tidak ada, dia hanya berkomunikasi melewat media, nggak ada yang lain. Padahal kalau angkot, cara manual angkot, ada mandor, ya, ada macam itu, ada toke, tapi nggak jalan juga. Iya betul. Ya, setiap pulang setorannya kurang, alasannya yang inilah. Tapi nih, ini satu contoh, saya pikir ini memang nggak bisa lagi kita elak lagi. Nah, sekarang kita ke bank, ya. Lah sekarang mungkin bank akan ditinggalkan karena sudah ada e-banking dan segalanya. Dan semua berubah. Nah, katanya saya dengar kemarin di Cina itu nggak ada lagi uang di Cina. Semua non tunai. Iya, non tunai. Non tunai, ya. Nah, di sana. Di kita masih ada. Jadi memang sekarang pun kan tempat-tempat makan jualan juga sudah banyak menggunakan non tunai, GoPay, apalagi tuh banyak sekali aplikasi. Memang sudah itu zamannya, sudah itu zamannya. Jadi itu merubah. Jadi yang saya maksud adalah bahwa kartu yang tadi banyak manfaatnya. Yang pertama memang efisiensi, efektivitas sebuah sistem. Yang kedua memang itu merubah cara pandang anak, itu yang paling utama. Edukasinya itu. Nah, anak-anak akan sadar bahwa memang zaman sudah berubah. Dengan dia pegang kartu itu, zaman sudah berubah. Ya, yang tadinya di dompetnya cuma KTP, tambah satu kartu. Ya. Jadi yang perlu di era teknologi digital ini, kalau lucu-lucuan, ya, carilah dompet yang tebal, yang tempat-tempat kartu. Nggak tempat uang lagi, tempat kartu. Jadi desain dompet akan berubah. Iya, Pak. Ya, kalau berminat nanti desain dompet, ya. Jadi dia nggak. Kalau sekarang dulu kan, wah, tempat uang ini nggak lagi. Karena orang akan belanja tarik kartu. Ya, kita beli kopi yang terkenal sekarang, Starbucks. Wah, Starbucks kita malu kan, Pak nggak terima cash. Waduh, kalau cuma nggak bayangin aja nggak punya kartu. Kita punya uang cash sebanyak ini, tapi nggak diterima uang kita, coba. Kan malu sendiri. Akhirnya pinjam kartu orang itu, memang bayarnya ke
ke ini pelayan nanti pakai kartu dia. Lah kan itu merubah cara pandang kita Iya. juga, mah gawat juga nih kalau gini, aneh. Nih ini perubahan perilaku dalam dunia pendidikan. Keren ini, selamat lah. Kalau jadi inovasi seperti itu bangun terus, ya. Jangan. Karena kadang-kadang kita kalau pro kontra itu biasa, Iya. ya. Tapi kita kan terus saja dalam rangka memang bagaimana sekolah hadir untuk mengikuti perkembangan teknologi sekecil apapun itu. Ya, misalnya contoh, bisa aja kita kerjasama dengan satu bank, buka di sini ATM-nya misalnya, kan itu juga contoh ya. Nah, atau apa saja. Jadi gini, SMA ini ya kan tidak semua anak kita ini melanjut ke perguruan tinggi. Jadi pendidikan vokasi juga harus hadirkan di sini. Jadi teknologi vokasi ya masukkan di sini ya melalui teknologi digital. Jadi ini juga sangat membantu. Ya, kalau karena ini kan sangat strategis tempat kita. Jadi bisa aja, jadi bangun kerjasama dengan stakeholder, dunia usaha, dunia industri. Bagaimana hadir teknologi di SMA itu. Itu paling dasarnya. Tapi hadirannya dalam bentuk apa? Nanti itu. Kalau selama itu memang bermanfaat, kenapa tidak ya? Jadi sekolah itu jangan fokus saja mengasah pengetahuan aja, sikap perilaku, tapi kita tertutup untuk teknologi, nggak bagus juga ya. Iya. Nah, kita nggak ada. Jadi kalau ini kan udah melakukan perubahan. Iya. Lah ini podcast ini, bagaimana cara untuk mengangkat podcast ini? Undang guru-guru SMP sekitar sini, Iya. buat jadwalnya. Undang ini komandan Brimob dalam rangka kasih tema misalnya. Tema pembentukan mental anak untuk persiapan profil Pancasila. Hadirkan di sini pembicara. Lah, itu dia. Apa di sini lagi? Kantor lurah, kepala desa soalnya. Hadirkan. Ya, sekolah-sekolah tetangga hadirkan. Jadi harus seperti itu. Lah, maka semua apa ini proses ini nanti masyarakat, wih, hebat juga SMA Tanjung Merawa ya, ada perubahan yang signifikan. Ya mereka aktif di dunia media sosial melalui Studium ini. Iya. Keren ya. Iya Pak ya. Terima kasih ya Pak ya. Iya. Jadi memang sangat-sangat betul ya yang Bapak bilang. Kalau mindset orang atau pola pikir bisa dan harus berubah karena teknologi. Nah, seperti tadi yang Bapak bilang, si anak nggak bisa lagi mau cabut misalnya. Saya ini sekolah, tahu-tahu nggak sekolah gitu ya. Jadi kemudian merubah semua, dan pro kontra itu benar ada. Seperti zaman dulu kalau kita ingat ya Pak, waktu zamannya Etol ya, ada yang sampai marah-marah karena nggak punya kartu. Jadi memang mendisiplinkan ya Pak ya, Iya. mendisiplinkan masyarakat. Jadi kalau di dunia pendidikan juga kita dengan mendisiplinkan dengan kartu itu tadi. Nah, kalau dulu barangkali di zaman saya ataupun barangkali di zaman Bapak, cita-cita anak itu masih apa cita-citanya? Dokter, guru, perawat. Nah, kalau sekarang udah berubah Pak. Berubah. Cita-citanya apa nak? Saya mau YouTuber Bu, katanya. Saya mau konten kreator, kemudian apa namanya itu? Grafis itu ya, apa itu? Desain grafis. Desain grafis. Jadi perubahan-perubahan ini juga akan membuat pendidik makin ini ya, berpikir supaya tetap mengikuti zaman dan menggunakan teknologi gitu ya Pak ya. Bagaimana Pak? Iya. Ada lagi Closing aja. closing ya Pak ya. Jadi terima kasih kepada Bapak Agus Sinaga, Bapak Kepala Cabang Wilayah 1 Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yang hadir pada hari ini untuk memberikan gambaran-gambaran dan motivasi kepada SMA Negeri 1 Tanjung Merawa tentang dunia digital, dunia teknologi, dan kedepannya semua apa yang Bapak utarakan di sini tadi akan ke depan kami lengkapi ya Pak ya. Baik itu tadi seperti parenting itu belum, memang mudah-mudahan nanti juga ada acuannya dari cabang wilayah 1. Kita akan menjalankannya. Terima kasih banyak Pak. Semoga Bapak sehat selalu menjalankan tugas di cabang wilayah 1 yang sebagai patron di Sumatera Utara ya Pak ya, wilayah 1. Jadi untuk itu terima kasih banyak. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi. Makasih.